Lanjut Pak Ahmad Yani. Monggo gantian yang timernya. Ya Bu. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya dengar ini masih loyo? Saya ulang ya untuk anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Bagaimana keadaan anakku sekalian? Sehat-sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan sehat-sehat walafiat, karena pada sekarang ini masih dalam pandemi. Saya sampaikan kepada anakku sekalian supaya tetap menjaga imun. Salah satunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Ya, jangan lupa ya anak-anakku sekalian, ingat untuk menjaga imun. Siapa? Pak. Oke, untuk hari ini sebelum masuk dalam materi tentang jenis dan fungsi alat musik tradisional, silakan Dedek memimpin doa supaya nantinya doa ini menjadi syafaat untuk kita belajar, supaya materi yang saya sampaikan kepada anakku sekalian bisa bermanfaat. Silakan Dedek memimpin doa. Ya Pak. Baik teman-teman semua, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Dede yang sudah memimpin doa hari ini. Oke, langsung saja ya anak-anakku sekalian. Untuk materi pada hari ini yaitu tentang jenis dan fungsi alat musik tradisional. Oke, bisa dilihat ya anak-anakku sekalian. Kompetensi. Oke. Kita bisa lihat bersama-sama mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Untuk pertemuan hari ini di kompetensi dasarnya kita perkuat di 3.1-nya, yaitu memahami jenis dan fungsi alat musik tradisional. Ya, sudah jelas ya? Kita memahami jenis dan fungsi alat musik apa? Tradisional. Oke. Kemudian untuk indikator pencapaiannya, nantinya peserta didik dapat menganalisis instrumen musik berdasarkan sumber bunyinya dan mengelompokkan alat musik tradisional sesuai dengan fungsinya. Itu indikator pencapaiannya. Ini yang harus kalian pahami sebelum kita masuk di materi inti pembelajaran hari ini. Ya, sudah siap ya? Siap Pak. Oke. Siap Pak. Siap. Jadi kita lanjut ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3 di sini. Yang pertama yaitu melalui pengamatan dari video pembelajaran, kalian dapat menentukan karakteristik alat musik berdasarkan cara memainkan dan sumber bunyinya. Kemudian yang kedua, setelah anandaku sekalian, di LKPD nanti itu ada melakukan diskusi dan kerja kelompok. Di situ kalian menganalisis keberagaman alat musik tradisional. Kemudian yang ketiga, dengan contoh gambar alat musik tradisional yang disajikan oleh guru, peserta didik dapat menghubungkan dan menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan klasifikasi alat musik tradisional secara kreatif dan bertanggung jawab. Bisa dipahami tujuan pembelajarannya? Bisa Pak. Oke.
Kita lanjut ya, anak-anakku sekalian. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau mengajak anandaku sekalian untuk menonton sekaligus menyimak pembelajaran video pembelajaran hari ini. Ya, konsentrasi ya. Saya tampilkan video pembelajaran hari ini. Sudah tampil ya, anak-anakku sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini kalian nantinya menyimak atau nantinya mengapresiasi jenis-jenis alat musik yang ada dalam pertunjukan etnis di video pembelajaran hari ini. Ya, saya putar ya. Suaranya kedengarannya anak-anak? Terdengar, Pak. Oke. Silakan disimak. Oke. Oke, kita kembali ke materi. Anak-anakku sekalian, sudah menonton tadi, sudah menyimak ya? Sudah, Video Pak. pembelajaran? Sudah, Oke. Pak. Jadi dalam video itu sudah ada gambaran dari anak-anakku sekalian mengenai jenis-jenis alat musik tradisional. Oke, sudah ada gambarannya? Sudah, Ada, Pak. Pak. Oke, Pak. kalau sudah ada gambaran, saya mau tanya dulu mengenai video pembelajaran tadi. Coba Delis, menurut Delis, Iya, Pak. kira-kira apa yang bisa ditangkap dalam video pembelajaran tadi? Itu, Pak, di dalam video itu banyak alat musik yang dimainkan ya, Pak, seperti alat musik tiupnya, Ya, alat betul. musik yang dipukul. Oke, Itu, Pak. ya sudah betul. Coba satu lagi, Ridwan. Mana Ridwan? Iya, Atau ya Ridwan, coba kemukakan hasil pengamatannya mengenai video pembelajaran tadi. Iya Pak, dari yang saya lihat Hmm. ini bermainnya bersama-sama dengan banyak perbedaan dari sumber suaranya Pak. Oh iya, Iya. betul. Oke, sudah bagus semua. Beri aplaus untuk dua orang temannya yang tadi. Semua jawaban dari Delis dan Ridwan itu sudah betul. Salah satunya tadi dia sampaikan bahwa ada alat musik suling, ada alat musik gendang. Kemudian Ridwan menyampaikan ada beberapa alat musik yang ditampilkan dan beberapa sumber bunyinya. Ternyata anak-anakku sekalian sudah tahu alat musik yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut di pembahasan inti dari materi ini. Oke ya? Pak. Oke. Tadi kita sudah melihat video pembelajaran mengenai jenis-jenis alat musik tradisional. Tapi sebelumnya kita harus paham dulu mengenai alat musik tradisional itu apa. Ya, bisa dilihat di layar anandaku sekalian. Apa itu alat musik tradisional? Alat musik tradisional adalah suatu objek tradisi yang telah ada sejak periode-periode leluhur dan masih eksis hingga saat ini sebagai sebuah warisan budaya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi Bisa, Pak. Jadi alat musik tradisional ini sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita dan sudah menjadi warisan budaya. Oke, bisa dipahami?
Bisa Pak. Ya, Bisa, Pak. Pak. Oke, kalau bisa kita lanjut di Bisa, Pak. intinya. Oke. Di jenis-jenis alat musik, setelah kita mengetahui pengertiannya, kita harus tahu sumber bunyi alat musik tradisional. Dari keempat sumber bunyi, ada yang pernah melihat atau mendengar sumber bunyi ini? Coba, ada tidak? Yang mana Pak? Sumber bunyi alat musik tradisional ada 4 di sini, ada aerofon, idiofon, membranofon, dan kordofon. Ada yang pernah mendengar istilah musik tradisional? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Coba Dede, menurut pemainnya, kalau aerofon itu seperti apa? Aerofon itu ini Pak, seperti suling Pak. Oh, contoh alat musiknya adalah suling. Iya, seperti suling dari Oke. udara Pak, angin. Oke, betul Dede. Oke, kalau begitu saya jelaskan satu persatu ya, supaya lebih jelas tentang sumber bunyi alat musik, ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, yang pertama tadi Waktu sudah. 5 menit lagi. Oke, siap. Ya, tadi sudah dijelaskan dari Dede mengenai aerofon, yaitu sumber bunyinya berasal dari udara. Kemudian idiofon itu sumber bunyinya berasal dari alat itu sendiri. Kemudian membranofon ini sumber bunyinya berasal dari apa? Dari kulit. Contohnya gendang. Kemudian kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar atau dawai. Itu sumber alat musik tradisional. Kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui sumber bunyinya, tentu kita harus lebih tahu bagaimana cara memainkan alat musik tradisional. Saya mau tanya Delis, tadi gendang itu cara memainkannya bagaimana? Dipukul, Pak. Dipukul, oke, betul. Kalau kecapi, cara memainkannya bagaimana? Dipetik, Dipetik, Pak. Oh, dipetik. Oke. Kalau Widya, mana Widya? Saya, Pak. Oh, Widya. Kalau angklung itu cara memainkannya bagaimana? Angklung Digoyang-goyang, Pak. Didetarkan gitu, Pak. digoyang-goyangkan. Oke. Kalau begitu sudah tahu semua cara memainkan alat musik tradisional. Nah, di sini cara memainkan alat musik tradisional ada 5, ditiup, dipukul, dipetik, digetarkan, dan digesekkan. Contohnya tadi dari anakku sekalian sudah menyampaikan beberapa contoh dan sudah paham. Ya, anak-anak, paham ya? Paham, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya Pak, paham Pak. Siap. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Bisa dilihat di layarnya. Nah, ini contohnya suling. Cara memainkannya ditiup. Kemudian sumber bunyinya berasal dari udara. Nah, ini sudah supaya jelas, supaya anak-anak sekalian bisa melihat secara langsung alat musiknya. Kemudian gendang, cara memainkannya itu dipukul. Sumber bunyinya berasal dari kulit. Lanjut. Kemudian idiofon, tadi sudah disebutkan Widya. Angklung itu cara memainkannya digetarkan. Kemudian sumber bunyinya berasal dari alat itu sendiri atau dari bahannya. Kemudian terakhir, ya, bisa dilihat terakhir. Bisa ya? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, Pak. Di sini kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari senar. Cara memainkannya dipetik. Nah, apanya dipetik adalah senarnya. Oke, bisa dipahami dari contoh-contoh alat musik, sumber bunyi dan cara memainkan? Bisa, Pak. Oke, kalau begitu sudah paham semua. Terakhir kita masuk di pengerjaan LKPD. LKPD saya sudah kirim ke anandaku sekalian. Nanti kalian tinggal membuka LKPD-nya, teknik pengerjaannya sudah ada di LKPD. Ya, sudah dapat ya LKPD-nya? Iya sudah Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah dapat LKPD-nya, tinggal ikuti petunjuk yang ada di LKPD-nya. Tinggal mengisi apa yang ada di LKPD. Petunjuknya sudah ada jelas di LKPD. Ya, bisa dipahami? Bisa Bisa Pak. Oke. Ini sebelum nanti membuat laporan dalam bentuk kelompok yang harus kalian ketahui yaitu Ananda harus mengetahui tujuan pembelajarannya. Kemudian mencari referensi dengan materi yang diberikan. Di setiap kelompok itu ada alat musik yang dipilih setiap kelompoknya.
Nah, satu kelompok itu mencari asal-usul, ciri khas, dan fungsi. Ingat ya, kalian mencari asal-usul dari alat musik itu, ciri khasnya, dan apa? Fungsi. Oke, fungsinya. Setelah kita 1 menit mendapat lagi. Siap. Setelah itu kita merancang laporan diskusi kelompok. Kemudian mempresentasikan laporan diskusi kelompok. Oke, silakan Ananda aku diskusikan dengan kelompoknya sesuai dengan alat musiknya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu? Sudah. Anak sekalian? Baik, Sudah, Pak. Oke, kalau sudah nanti setiap kelompok mempresentasikan, dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1, oke, kelompok 1 jumlahnya 3 orang, 1 orang yang mewakili. Silakan Delis untuk mempresentasikan singkat dari hasil laporan mengenai kelompok 1. Silakan Delis. Baik Pak. Untuk hasil diskusi kelompok kami Pak, itu alat musiknya suling. Alat musik suling berasal dari daerah Jawa Barat dan instrumen musik yang terbuat itu dari bahan bambu. Cara pembuatannya, untuk membuat suling, maksudnya suling bambu, disediakan alat dan bahan. Yang pertama bambu, dan keduanya penyumbat. Untuk alat-alatnya pisau, bulu, dan sedikit tempurung. Kemudian fungsinya? Untuk ciri khasnya Pak ya, terbuat Ciri dari khasnya. kayu. Ciri khasnya bisa terbuat dari kayu, bisa ditiup dari samping, dan dimainkan dengan cara ditiup Pak. Seperti itu Pak. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1, hasil presentasinya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1. Oke, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang lain. Ya, setelah kita mendengar hasil diskusi dari keempat kelompok ya, sudah semua kelompoknya sudah presentasi? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Dan sudah jelas. Nah, setelah kita mendengar hasil diskusi dari setiap kelompok, saya mengambil kesimpulan. Kesimpulannya di dalam sini adalah dalam titik kata. Bisa dilihat alat musik tradisional khas Indonesia merujuk alat musik yang turun-temurun, hidup dan berkembang di daerah tertentu. Secara umum masyarakat adat ada 3 fungsi alat musik tradisional. Pertama, alat musik tradisional berfungsi sebagai sarana upacara, yang kedua sebagai pengisi latar musik, kemudian yang terakhir adalah sebagai sarana komunikasi, ekspresi dan kreasi. Beragam alat musik yang ada di Indonesia yang unik dan tidak bisa ditemukan di negara lain. Oke, bisa dipahami anakku sekalian? Bisa, Pak. Oke, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, ada pertanyaan dari anakku sekalian mengenai jenis alat musik, cara memainkan, dan fungsi dari alat musik tradisional itu. Ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sudah paham semua? Tidak ada. Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah paham semua, saya ingatkan untuk LKPD-nya, hasil kelompoknya tadi jangan lupa dikirim ya, melalui WA Group. Jadi perwakilan Baik, 1 Pak. orang saja untuk mengirim hasil diskusi kelompoknya. Baik, Pak. Baik Oke. Pak. Jadi Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat. Silakan Dede untuk mengakhiri berdoa, untuk mengakhiri. Baik Pak. Pembelajaran, Mari ya. teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dede. Oke, untuk pembelajaran berikutnya saya sampaikan setelah kita mengenal tadi jenis-jenis alat musik, materi berikutnya untuk pertemuan kedua adalah kita memainkan alat musik tradisional. Ya, ingat ya. Jadi kita sudah masuk memainkan alat musik apa? Tradisional. Oke, ya. Tradisional. Saya cukupkan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dan tetap sehat ya anak-anakku sekalian. Ya, Pak. Oke, saya stop ya.